Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Ya kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Menteri apa? Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya. Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Kokang. Journey Hari ini saya Koko dan Akang. kita hari ini mau gua ngomong cepet. Semangat banget kayaknya hari ini. Terus semangat. Terus sebenarnya kebalikannya. Jadi buat nutupin ngantuk sebenarnya. Ya. Hari ini kita mau reaction video lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi hari ini agak berbeda ya Kang ya. Beda. Karena kita hari ini mau ngebahas pernyataan-pernyataan dari para pejabat lah, pejabat negara lah. Iya. Salah Sisi satu pemerintah lah ya. dari sisi kepemerintahan. Iya. Gitu. Contohnya Kang, Contohnya, oke. langsung aja kita gaskan. Kita gaskan. saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Bapak Presiden kesayangan kita, Pak Joko Pak Widodo. Jokowi. Gimana Kang? Tanggapannya netral ya, tidak menyudutkan ya. Ya. Maksudnya tapi di sini secara nggak langsung memberi mandat kepada petinggi-petinggi Polri untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, terutama Kapolri. Terutama Kapolri. Tapi sayangnya Bapak Kapolri sampai saat ini belum angkat bicara. Belum ada statement dari Kapolri. Iya, bahkan Wakapolrinya waktu ditanya oleh media Nggak ada jawaban, no comment ya. no comment ya. Sayang sekali ya. Sebenarnya kita juga lagi menunggu dari ketegasan Bapak Kapolri kita tuh. Betul. Biar dibabat habis gitu loh. Iya harusnya. Kalau ada statement kan enak maksudnya. Iya. Ya, tapi mungkin seorang Bapak Kapolri mungkin dia tahu waktunya Bersuara. mungkin saat ini belum saatnya. Iya. Mungkin dia lagi investigasi di internal, kita kan nggak tahu juga. Iya betul. Takutnya dia salah ngomong atau gimana kan. Tapi kita yakin Bapak Kapolri pasti melakukan yang terbaik. Bagus, harus terbaik. Oke Kang, lanjut Kang. Oke. Satu lagi dari Ya kita serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan, bahkan negara membayar ganti kerugian ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis yang terjadi di masyarakat, kecurigaan terjadi di masyarakat. Pak Yasona Lauli, Menteri. Menkumham RI. Berarti info ini udah sampai ke petinggi-petinggi pemerintah sebenarnya Pak ya? Pasti Oh, ya? seluruh Indonesia, seluruh penjuru, seluruh pelosok, Tadi penjelasan antara RT RW, kampung-kampung, desa-desa, Udah, kelurahan, pasti. kecamatan. Berarti udah denger lah, intinya mendengar kasus ini sampai ke atas. Sampai mengcompare kasus ini dengan kasus yang lain pernah terjadi hal yang sama ya. Iya, tapi dia nggak Salah pernah sangka. ngangkat kasus yang tahun 2012, Oh, kasus Harnovia. Iya itu ya. Itu kan juga sampai sekarang nggak ditemukan.
Nggak tunggu. Pembunuhnya siapa, pemerkosanya siapa tuh belum ditemukan. Itu nggak diangkat tuh. Takutnya kalau diangkat rame lagi nih. Iya. Yang terjadi di Kalimantan. Teman-teman boleh cari sendiri kasus Harnovia tahun 2012 di Kalimantan. Itu kurang lebih sama kejadian Jadi sama ya. Vina ya, bukan Vina dan Eki-nya gitu loh. Kasus kejadian ini sama kayak Vina kan indikasinya kan diperkosa, Iya. ya kan, dibunuh segala macam. Itu mirip-mirip tuh ceritanya tuh. Kalau bicara BAP, tapi Iya. kan tahu sendiri BAP-nya kan ngaco. Orang saksinya ngaco, TKP-nya ngaco kok. Iya. Gitu loh. Tapi sebaik-baiknya sistem walaupun kayak gimana pun pasti akan terjadi error. Betul. Dari penjelasan Pak Menteri tadi ya. Tapi kan tadi kan katanya Pak Yasona ini dari pendengaran gua tadi kan Pak Yasona tadi kan sendiri berbicara. Katanya kan seandainya para tersangka ini ternyata terbukti tidak bersalah, kan harus dibebaskan. Iya. Demi hukum kan. Iya betul. Dan ada penggantian rugi katanya. Iya. Tapi yang gua dengar dari Pak Susno Duaji katanya negara tidak mempersiapkan untuk hal itu katanya. Oh, berarti secara prosedurnya sebenarnya ada ganti tapi rugi. cara apa ya sebutannya? APBN ya? APBN ya. APBN sih APBN singkatannya apa itu sih? anggaran biaya negara. Iya pokoknya semacam itulah. Iya. APBN itu katanya sih tidak disiapkan untuk hal itu katanya. Oh, Nanti tolong dicoba mungkin nanti di Indonesia konfirmasi nggak, lagi ya. mungkin Indonesia nggak menyiapkan untuk itu. Ya tapi secara SOP katanya ada. Iya. Cuman ya kita tidak disiapkan untuk itu. Iya. Jadi ya kasihan juga orang udah mendapat ganti rugi, disalah tangkap doang. Buang waktu. Buang waktu, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, pencemaran nama baik juga. Aduh. Sangat Bener merugikan nggak? sih. Kan sangat nggak bisa, merugikan. kan nggak gampang kan memulihkan nama baik itu. Iya, itu berat. Ya kan? Berat. Meskipun terbukti tidak bersalah nih, tetap aja image yang sudah terbentuk itu nggak bisa meluruskan langsung 100% manusia di dunia ini. Betul kok. Karena ini skalanya nasional ya. Iya. Bahkan mungkin dunia kali ya. Kasihan loh dia nanti suatu Iya. dia mau kerja di mana atau mau kerja Iya. di mana. Oh jadi ini jadi bahan perhatian orang kan. Iya, betul. Skala kampung aja kita mau ngebersihin nama kita aja mungkin susah kali ya. Nah, kalau kata Angga kentut aja didengar katanya. Skala RT aja deh. Skala RT aja. Ini pernah mantan napi Iya. nih. Oh, udah berat tuh. Residivis nih Iya, mamanya residivis gitu. nih. Yang bagi yang udah pernah di dalam ya, yang udah menjalani harus keluar. Kasihan. Iya. Penerimaan masyarakat tuh untuk kembali percaya itu susah gitu. Iya. Lama prosesnya. Meskipun terbukti tidak bersalah, maksudnya masyarakat kan biasanya kan ada yang cuman dengar tuh cuman sepihak. Iya, betul. Terus ada juga yang kalau dengar berita itu atau dengar cerita itu tuh cuman setengah. Iya. Mungkin dia image-nya pada saat si Peggy Setiawan bersalah, tertangkap jadi tersangka, udah ya. Iya. Habis dia dikeluarkan, udah nggak ikutin lagi tuh ceritanya tuh. Jadi image yang tertanam itu si Peggy Setiawan masih bersalah aja udah. Iya. Itu pemulihan nama baik itu nggak gampang. Jadi bapak-bapak tolong ya, tolonglah, kasihan. Udah Diperbaiki. rakyat kecil, dikecilin lagi, dikucilkan lagi, aduh. Karena Pedih. 2 kali hukuman pemerintah, hukuman sosial di masyarakat juga. Iya, jadinya gimana gitu loh. Iya. Oke Kang, lanjut Kang. Lanjut. Peran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang Baru diceritakan. muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya. Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika Sebegitu diumumkan. profesional harusnya Sudah tiba-tiba ditulis alasannya gitu. salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dia Jelas ya Kang ya? Iya. Jelas banget ya, dari Pak Jokowi, Pak Presiden kita sampai Pak Mahfud MD mengatakan, gue memperhatikan kata-kata terselubung nih. Iya. Dari Pak Jokowi bilang
jangan ada yang ditutupi. Kalau ada, itu pertama poinnya ya. Iya. Terus Pak Mahfud juga mengatakan tidak profesional. Kalau emang ada permainan tidak profesional. Iya. Mainnya Terus nggak dari cantik. Pak Menteri mengcompare kalau sistem bisa error karena ada sampel-sampelnya. Contohnya ada kasus yang salah tangkap kayak gitu. Dan itu sering terjadi. Kenapa gitu ya kan? Iya. Itu perbaikan juga. Apa beneran salah tangkap? Apa Iya. emang ada tuker pala kan gitu Iya. kan? Gitu. Atau ada beberapa kasus yang polisi malas nyarinya, ya udahlah yang ada aja dia Iya. tumbal. Hmm. Umpamanya gitu loh. Nah ini jelas nih, jadi emang udah jadi rahasia umum bahwasannya emang dipastikan ada permainan-permainan di dalamnya, itu Iya. sudah pasti. Itu sudah pasti, semua orang sudah mengatakan itu semua. Iya. Gitu. Statement dari pejabat-pejabat tinggi juga itu banyak udah mengatakan seperti itu. Iya. Jadi udah bukan rahasia lagi sebenarnya. Nah permainan apa yang itu yang belum tahu, Iya betul. hanya mereka-mereka dan Tuhan yang tahu lah. Iya. Gitu. Kita nggak peduli sebenarnya mau permainan apa. Yang kita pedulikan adalah orang-orang yang salah ini sebenarnya. Jangan dirugikan gitu ya. Gitu. Iya. Kalau mau permainan kayak gimana ya terserah maksudnya. Tapi jangan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Itu sih maksudnya. Iya. Benar nggak, Kang? Kayak orang bikin kesaksian palsu. Kalau hanya kesaksian palsu untuk masalah kematian Vina dan Eki, tidak dirugikan juga kan? Benar nggak? Mungkin keluarganya tidak terima, betul. Tapi maksudnya mereka kan sudah nggak ada, gitu loh. Nah ini orang yang masih ada ini yang mau melanjutkan hidup, itu yang kasihan. Gimana dia melanjutkan Dan hidup? orang yang melanjutkan hidup untuk menghidupi orang-orang yang ada di Nah, sekitarnya. jadi tulang punggung Iya. keluarga. Gitu loh. Itu yang sadis sih. Lanjut Kang. Tim pencari faktanya kan sudah ada namanya Polri gitu kan. Namanya APH, Aparat Penegak Hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya? Harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, ya satu-satunya cara merubah ya dengan yang namanya PK. PK apa syaratnya? Syaratnya adalah novum. Lalu bagaimana pemeriksaan novum ya diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan yaitu para tersangka. Silakan saja gitu loh. Ya. Pak Mahfud, peace ya. Jadi kan kemarin ada yang ngomong kan. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh. Saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar. Ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum. Ya kan? Pak Mahfud nge-tweet. Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah. Kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar. Yang level-level di bawah memecahkan kasus ya ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan.
Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya satu dua kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Mana kok? Ini siapa? Habibur Rahman ya? Rahman ya. Habibur Rahman, ketumnya Partai Gerindra. Ya, ketumnya Partai Gerindra. Iya, soalnya sih kata-kata dia sih nggak ada yang salah sih. Kalau gue mau kritik juga kan gue bukan kritikus kan. Iya. Cuman menanggapi, ini sedikit ya menanggapi masalah penyampaian. Gue nggak mau bicara debat mereka yang masalah nge-tweet itu gue nggak mau bahas itu. karena gue nggak cukup dapat informasi tentang itu soalnya. Iya. Tapi yang mau gue bahas adalah ini sekali lagi bukan membela, tapi gue hanya mencoba berasumsi, lagi-lagi berasumsi. Gitu. Mengatakan Pak Habibur Rahman itu mengatakan kepada si Mahfud bahwasannya pada saat masa jabatannya Pak Mahfud sendiri pun tidak mampu untuk mengungkap kasus ini. Iya. Menurut pandangan gue sih Kang, menurut pandangan gue sebetulnya bisa jadi Pak Mahfud mampu sebenarnya, bisa jadi. Cuman kita sama-sama tahu kasus ini meledaknya kapan. Iya. Dan kita juga sama-sama tahu kasus yang benar-benar diusut itu adalah kasus pada saat lagi viral. Gitu kan. Jadi mungkin waktu Pak Mahfud menjabat itu tidak mendapat atensi seperti kasus Sambo umpamanya. Iya. Gitu, tidak dapat atensi dari masyarakat luas, tidak dapat desakan dari masyarakat luas. Apalagi ini kan terjadinya di daerah ya. Bukan di jantung kota gitu loh. Bukan di Jakarta. Dan pada saat itu kok kasus itu emang berhenti di tahun itu gitu ya. Dianggap selesai gitu. Padahal masih ada 3 DPO. Iya. Masih ada 3 DPO sebenarnya kan. Cuman ya mungkin itu tadi gue bilang Kang, bisa jadi tidak dapat atensi atau tidak dapat agensi dari sana gitu kan untuk mengungkap kasus ini, akhirnya mungkin terlewati. Mungkin ya, lagi-lagi mungkin bisa jadi nggak ada. Menurut Akan sendiri gimana? Menurut saya kalau Bapak tadi bilang compare antara satu kasus untuk example kalau negara ini hukumnya carut marut ya. Kalau mau kita banding banyak kasusnya, nggak cuma 1-2 gitu. Gue juga kurang setuju sih kalau dia bilang jangan gagal satu kasus ini mengeneralisir. Iya. Gue nggak tahu kepentingan politik dia mungkin ya. Tapi yang gue tahu emang carut marut kok. Bukan hanya kasus ini masalahnya. Iya, betul. Masalah ya ilah sekelas masalah BPJS sampai sekarang nggak kelar. EKTP contoh lah. Nah, itu aja nggak kelar itu. Jadi emang jelas. Iya, betul. Misalnya. Apalagi melibatkan oknum petinggi, ya udah makin nggak jelas. Iya. Ini nggak usah jauh-jauh lah, kita sama-sama tahu lah. Ente mau kehilangan handphone, mau dicolong orang, atau kehilangan motor, datangnya ke sono, lapor umpamanya, bikin, ya kan? Ya paling jadi tumpukan kertas doang di lemari dia, ya kan? Ya kita juga nggak tahu sih, mungkin saya bukan polisi ya. Gue nggak mau polisi lo tadi. Iya, maksudnya. Lu menegaskan lagi? Enggak. Gue nggak ngomong lah tadi. Mungkin kalau misalkan seandainya dia lagi capek nerima laporan kan, Pak, motor saya hilang di mana? Di tempat itu. Oh, itu memang daerah rawan ini karena capek mungkin jawabannya. Itu memang daerah rawan maling gitu doang bisa jadi. Iya Nggak ada solusinya. Tapi kan slogannya kan mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Ngapain dibuka 24 jam? Soalnya ada cerita kayak gitu. Apotik kalau apotik dong. Iya, benar. Ada lagi kok. Nih. Apa tuh kan? Menurut Koko, kita semua berasumsi Peggy ini bakal menang di pra-peradilannya. Harus menang. Kalau menurut gua. Tapi ada statement ini ketua hakim loh. Kalau kan kita ikutin nih masalah si Peggy ini kan semua bukti-bukti kan berdasarkan saksi. Ya. Nah, kata si hakim ini saksi itu nggak bisa jadi alat bukti. Atau kita dengerin dulu statementnya. Boleh. Oke.
Mungkin Karena kesaksian itu kan bukan alat bukti yang kuat, dia alat bukti, tetapi dia harus ada dikaitkan dengan bukti itu tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi jika saksinya cuma satu. Ada prinsip bonus testis satu saksi bukan saksi. Jadi itu harus didukung dengan bukti lain. Soal dorongan dari mantan kader sebelum kasus ini meminta MA itu ngasih penjelasan soal padahal di putusan itu kan DPU diputuskan 3 orang dari DPR dicabut dia nama DPR itu Kita tidak bisa sekali menjelaskan itu karena itu kan kalau sudah bersifat putusan, maka kami ada etika untuk tidak mengomentari putusan sesama. Kan gitu tidak pernah. soal ini Pak tadi berkaitan dengan kekhilafan artinya maksudnya kekhilafan hakim gitu. Iya, bukan. Ya, ada kehilafannya hakim. Artinya misalnya begini. Tidak buktinya misalnya hanya alat bukti berupa fotokopi misalnya. Tapi dianggap sebagai bukti yang kuat dan Yang gue tahu, saksi itu emang tidak bisa dijadikan alat yang sah, oh gitu. Bukan alat bukti yang kuat ya. bukan alat bukti yang kuat dan emang tidak bisa dianggap sah kalau tidak ada pendukungnya. Dalam artian gini maksudnya. Contohnya Akang teman Akang nyolong handphone Koko nih, contohnya gitu ya. Iya. Teman Akang tuh ceritanya itu yang nyolong tuh. Karena tuh teman Akang, dia Akang cuma bilang, "Enggak, bukan teman Akang yang ngambil." Gitu kan gitu. Oke. Apakah itu bisa jadi alat bukti? Nggak bisa kalau hanya ucapan. Harus didukung oleh bentuk-bentuk Alat bukti. material. Oh, materi Bu ya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau misal bicara saksi-saksi Peggy ini hanya mengatakan Peggy tidak ada di Bandung. Ya, buktinya mana? Iya, Nah, iya, buktinya itulah yang jadi alat pendukung untuk supaya saksi ini bisa memberikan keringanan. Oh, Atau bisa gitu. mematahkan BAP yang sebelumnya. Iya. Gitu loh, Kang. Contohnya Mm-mm. apa mungkin dari dari jejak digitalnya dan mungkin dari akun Facebooknya kan. Iya. Terus makanya ada upaya-upaya penghapusan akun-akun status-statusnya si Peggy tuh. Upaya penghapusan nih. Iya, jadi kan katanya kan pada saat si Peggy ditangkap, kan akun dia kan disita. Iya. Pastilah jelas semua HP mungkin udah Iya. semua gitu kan. Sita. Nah, katanya ada upaya-upaya penghapusan status si Peggy yang supaya memberatkan si Peggy. Oh, Gitu. gitu. Untungnya sama kuasa hukumnya si Peggy sudah sempat di screenshot dan sudah di print out Iya, bagus. sebelum dilakukan, katanya sih gitu. Jadi salah satunya alat bukti pendukung itu ya itu sebetulnya kan, nggak bisa hanya melalui mulut. Kayak chat, Iya. chatting. Karena kalau bicara sumpah juga semua orang juga bisa aja kalau dia memang udah kepalang dia udah ketakutan, dia udah nggak peduli setan. Iya. Ya udah sumpah aja sih. Iya benar. Itu peduli maksudnya urusan belakangan gitu loh dasarnya. Iya. Benar Kadang manusia dalam kondisi terjepit dia membunuh sisi ketuhanannya dia. Misalnya Iya. dia udah nggak peduli, nggak punya Tuhan. Karena dianggap tuh sumpah itu tuh demi Allah gitu. Iya, Demi kayak- Tuhan, tapi nyebut-nyebut nama Tuhan tuh. Iya betul. Ya. Demi Tuhan, kalau gua bom besok gua mati umpamanya. Iya. Emang benar besok dia mati kan enggak. Iya betul. Jadi karena hal seperti itulah dianggap jadi hal yang lumrah bagi sebagian orang. Sumpah itu tuh kayak udah dianggap tuh biasa aja. Jadi alat kayak tameng buat dia gitu loh, meyakinkan orang tuh bahwasan dia nggak berbohong. Karena dia berpikir nggak ada impact dari itu ya. Iya, belum aja. Iya. Sebetulnya sih belum aja sih waktunya sih kalau kayak gitu sih. Iya. Oke teman-teman semua, kita rasa cukup hari ini untuk reaksi videonya. Bagi teman-teman yang punya pendapat, boleh tulis di kolom komentar, boleh bantu support kita dengan cara like dan subscribe. Oke teman-teman semua, yang nggak suka tinggal dislike aja nggak apa-apa. Jadi buat motivasi. Iya, buat pembelajaran ya. pembelajaran gitu loh. Buat koreksi kita juga. Seperti biasanya, kita pamit undur diri. Saya Koko dan Akang. sampai ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bye bye.